Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham SIDO. SIDO, Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk. Salah satu produknya itu tolak angin ya kawan-kawan. Nah ini, tolak angin, buku Bima Energi, susu jahe SIDO, kopi jahe SIDO sudah muncul. Jadi, nah ini produk-produknya pasti tidak asing sama kalian ya, baik di minimarket ataupun di warung-warung kelontong. Ini yang paling saya suka nih. Mereka juga ada obat-obatan herbal lah intinya. Jadi ada dua produk yang marketnya kuat sampai menembus pasar internasional. Yang pertama itu Sido, tolak angin, produknya tolak angin. Ini yang kedua itu ICBP, Indomie. Jadi hanya dua produk ini yang tembus sampai pasar internasional dari Indonesia yang paling kuat ya. Saya nggak tahu yang lain tapi yang paling kuat ini. Nah, ini tolak angin sama Indomie. Oke, menembus pasar internasional, dijual di internasional. Kalau kita lihat sini grafiknya dari ini grafik dari 2013 sampai 2023 ya. Jadi ini grafik 10 tahun saham Sido. Mereka pernah titik terendahnya di 2017 ya, yaitu 225. Dan tertingginya di 2022 Maret tembus ke 1000. Oke, jadi dia sahamnya saat ini sedang jatuh dari 960-an ke 560. Nah, sekarang kita lihat dulu profilnya. Jadi sebetulnya kawan-kawan saya sangat mengincar saham ini, cuman harganya belum cocok. Jadi kalau udah cocok nanti suatu saat akan saya all in kan ini Sidonya. Nggak tahu saya suka produknya. Selain produknya, kinerja perusahaannya saya kira juga bagus, GCG-nya bagus, produknya bagus, kuat gitu. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido memiliki ruang lingkup kegiatan usaha dalam perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Usaha perindustrian meliputi usaha obat-obatan farmasi jamu dengan merek tolak angin dan kuku Bima. Bahan jamu, kosmetika, minuman, dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan. Juga ya. Usaha perdagangan termasuk dagang impor, ekspor, interinsulair, keagenan, laferensier, grosir, pengadaan atau supplier, dan distributor. Usaha pengangkutan darat meliputi ekspedisi dan pergudangan serta transportasi pengangkutan dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut. Oke. Nah, ini kalian baca juga ini usaha pertanian meliputi konservasi tanaman obat dan satwa untuk dipergunakan sebagai objek penelitian bahan-bahan jamu dan kosmetika. Jadi mereka punya lahan pertanian yang ditanami tanaman obat dan satwa yang dipergunakan untuk bahan penelitian jamu dan bahan kosmetik. Perseroan memiliki satu pabrik di Semarang, memproduksi 300 macam produk, memiliki 122 subdistributor dan 161.556 grosir di Indonesia. Kapasitas produksi mencapai 3,8 miliar unit produksi per tahun dan diekspor ke 17 negara. Nah, kita bisa lihat di sini, ini nama anak-anak perusahaan dari Sido, ada PT Muncul Mekar berlokasi di Semarang, ada Semarang, Jogja, dan satu ada di Nigeria ya. Muncul Nigeria Limited. Keren. Yang menjadi pengendali dari saham Sido ini yakni PT Hotel Candi Baru menguasai 60,46%, masyarakat ada 22%, Concordan Investment 17%.
Coba kita lihat ini PT Hotel Candi Baru ini. Nah, kita lihat siapa. Konglomerat Hidayat bersaudara jual saham Sido muncul kepada Affinity Equity 4,4 triliun. PT Hotel Candi Baru yang merupakan induk usaha PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul Tbk. Sido menjual 21% kepemilikan Sido kepada investor institusi Affinity Equity Partners. Affinity nggak ada ya? Berarti ini berita lama. Ini bapak ini yang punya ya. Bisa lihat di sini yang punya Erwan Hidayat termasuk generasi ketiga dari keluarga Rahmat Sulistyo alias CSTMY di masa Erwan Hidayat usaha sudah muncul makin membesar. Jadi ini bisnis keluarga ya, keluarga Hidayat. Nah, kita bisa lihat di sini nama-nama keluarga Hidayat banyak, ada yang mengisi. Presiden direktur atau direktur utamanya adalah David Hidayat, direkturnya ada Pak Irwan Hidayat sendiri, Leonard Darmaji Sidik, presiden komisarisnya adalah Jonathan Sofian Hidayat. Jadi ini saham milik keluarga Hidayat. Keluarga Hidayat, bisnis keluarga Hidayat. Di balik PT Hotel Candi Baru ini. Jadi mereka lah pengendali dari bisnis keluarga mereka sendiri. Nah, mereka listing di Bursa Efek sejak 18 Desember 2013, artinya sudah 10 tahun ya, dengan harga IPO 580. Ini alamat kantor pusatnya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang ya, di Semarang. Kita lihat secara mereka pernah red issue nggak pernah reverse, nggak pernah stock split. Oh, udah pernah stock split 2020 ya. Nah, kita lihat bisa track record dividennya. Mereka rutin membagikan dividen di sini ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke. Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Oke. Sekarang kita lihat insider. Oke. Kita lihat sekarang state-nya. Nah, PE ratio dari Sido ini ada di 15 kali dan price to book value-nya di 5,14 kali. Jadi ini alasan saya belum beli karena masih mahal sekali kawan-kawan. Price to book value 5 kali. Berarti harganya di sekitar 160-an ya harga wajar. Nah, 108. Stockbit hitungnya harga wajar dari Sido itu 108. Saham beredarnya ada 30 miliar. Oke, kita lihat sekarang. Kalau harga sahamnya sampai jatuh kayak gini, saya kira karena ada salah penjualan menurun pasti. Nah, di sini kita mundur 10 tahun ke belakang dari 2013, kita bisa lihat di sini total pendapatannya 2013 2,3 triliun, 2,1, 2,2, 2,5, 2,5, 2,7, 3, 3,34, 3,4. Jadi secara rata-rata sebetulnya saham Sido ini pendapatannya bertumbuh kawan-kawan dari 2 triliunan di 2013 sampai 2021 menjadi 4 triliun. Nah, cuman di 2022 turun sedikit ya 3,8 triliun. Kita lihat secara kuartal ya. Nah, kuartal 1 mereka
mendapatkan penjualan 900 miliar dan kuartal 2 746 miliar. Sedangkan laba bersihnya 300 miliar kuartal 1 2023 dan kuartal 2 2023 148. Jadi kalau ditambah 448 miliar. Kalau kita anggap kinerjanya sama 448, maka kita kalikan 2, kuartal 3 dan kuartal 4 kan, maka labanya akan berkisar di 896 miliar. Kecil sekali ya. Itu saya kira yang membuat saham Sido ini hancur jatuh ke bawah karena labanya menurun drastis. Tidak tahu apa yang salah dari saham Sido. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini laba bersihnya terakhir di 2022 1,1 triliun, 2021 1,2 triliun. Jadi sebetulnya kalau kita mundur ke belakang masih bagus kawan-kawan, 400 miliar di 2013, 400 terus hingga naik 800 miliar 2019, 2020 mereka justru untung bukannya malah rugi, 2021 naik 1,2 triliun dan mereka turun sedikit di 2022 dan di 2023 ini tampaknya laba bersih mereka akan kembali di 800 atau 900 miliar saya kira ya. Atau paling banyak di 1 triliun. Lebih dari situ saya kira cukup sulit kawan-kawan. Nah, PE ratio dari Sido ini terakhir kali 2022 20,51 ya. Oke, sekarang kita lihat neracanya. Aset lancarnya 2,1. Aset lancarnya kita lihat di sini mengalami peningkatan ya 1,8, 1,7 hingga di 2,1 triliun di 2022. Total aset 4 triliun, oke. Paling banyak di aset tetap. Kas tarakasnya 900 miliar. Piutang usaha 600 miliar, persediaan 500 miliar. Cukup bagus saya kira. Total liabilitasnya kecil kawan-kawan. Jadi sebetulnya saham Sido ini menurut saya tidak punya hutang ya. Kenapa? Karena liabilitasnya dari seluruh hutangnya mereka punya hutang 576 miliar. Sedangkan di kasnya ada 900 miliar. Jadi kalau mereka mau ya kasnya dibayarin semua hutangnya jadi nol pun bisa kan. Kita bisa lihat di sini total ekuitas terakhir 2022 3,5 triliun dengan saham beredar 30 triliun. Oke, kita cek yang terbaru aja biar kita hitung harga wajarnya. Kuartal. Nah, di sini kuartal 2, kuartal 1, kuartal 2. Jadi kita hitung harga wajar terbarunya berdasarkan kuartal 2 2023 ya. Kita bisa lihat di sini total aset lancarnya 1,7 triliun, kasnya 451 M. Aset tidak lancarnya 1,8 triliun, total aset 3,5 triliun, total hutang hanya 300 miliar. Jadi 300 miliar kalau mereka mau pakai kasnya saja sudah habis ya. Nah, ini salah satu kualitas keuangan perusahaan yang harus kalian perhatikan. Kalau total seluruh kasnya mampu melunasi seluruh hutangnya, itu pasti perusahaan yang bagus kawan-kawan menurut saya. Pasti. Kalaupun mereka turun atau ada masalah, itu pasti temporary menurut saya. Jadi wajarlah Sido ini dihargai cukup mahal dari harga wajarnya karena memang kualitas perusahaannya bagus. Kas tarekasnya melampaui seluruh hutang. Nah, ini ekuitas terbarunya berdasarkan kuartal 2 2023 3,2 triliun, saham beredar 30 miliar. Jadi harga wajarnya kita bagikan 3, triliun dibagi 30 miliar, maka dapat 106 ya, sesuai yang dihitung Stockbit. 106. Harga sahamnya saat ini 560. 560 dibagi 106. Nah, maka PBV-nya di 5,28 atau 5,3. Jadi kalau kita beli saham Sido saat ini kita beli di PBV 5,3. Jadi masih terlalu mahal menurut saya. Kita lihat berapa dividen yield-nya terakhir. Dividen yield dari Sido itu adalah 6%, 6,52%. ROE-nya 33%, besar sekali ini kawan-kawan.
Kalau kalian lihat ROE perusahaan udah di atas 20%, menurut saya itu udah saham yang bagus kawan-kawan. Kalau dia di atas 20% itu udah saham yang bagus menurut saya gitu. Harga terendahnya dalam satu tahun terakhir di 560 dan tertinggi sempat 915 ya. Dalam satu tahun terakhir nih artinya. 560 berarti hari ini ya, harga terendahnya dalam satu tahun terakhir ini. Harga terendahnya dalam satu tahun terakhir. Jadi dia trennya lagi turun. Kita bisa lihat di sini tren saham Sido ini lagi turun. Nah, saya sangat mengincar saham ini kalau mungkin PBV-nya 1 kali atau 1,5 kali saya beli ya. Cuman 5 kali masih terlalu mahal menurut saya. Karena kinerjanya juga lagi menurun. Tapi secara kualitas tetap saham Sido Muncul ini saham yang sangat bagus lah. Kalau dikasih nilai mungkin nilai A+ lah. Saham di kelas nilai A+. Karena produknya bagus, keuangan perusahaannya kuat, GCG-nya bagus, bisnis keluarga, ya sulit untuk mengalahkan Sido di industri minuman herbal atau jamu seperti itu. Karena tolak angin itu kuat sekali mereknya di Indonesia ini, brandingnya kuat sekali gitu. Jadi menurut saya untuk parit ketahanan merek, saya kira mereka leadernya di Indonesia, market leadernya ya, dalam industri minuman herbal atau jamu gitu. Dividennya cukup besar kawan-kawan, 6,52%. Artinya kalau kita nunggu break even point dari dividen, kita anggap aja 6% ya, kita nilai secara konservatif, maka butuh 16 tahun kalian untuk balik modal kalau dividennya 6% gitu. Ya kalau dari dividen aja sih menurut saya bagusan beli pertambangan batu bara, cuman kalau kita memang cari kualitas dan menunggu rebound kembali bisa jadi, tapi saya kira masih terlalu mahal untuk PBV 5 kali di saham Sido Muncul, makanya saya masih wait and see lah untuk saham Sido ini. Oke, itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk kalian yang sudah pegang Sido ya pegang aja, santai aja. Kalau lagi turun gini ya, kalau mau tambah muatan ada uang cash ya tambah muatan aja gitu. Menurut saya karena kualitas perusahaannya masih bagus kok. Apa yang harus ditakutkan kan? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Oke, itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan untuk analisa dari saham Sido ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini. Thank you.